Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت شهادة تنجي قائلها من النيران وتبلغه أعلى الجنان فصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله أهل الصدق والوفاء يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal saleh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya kita menjadi hamba-hamba pilihannya. Dan sesungguhnya di antara sifat hamba-hamba pilihan Allah ketika dalam hati sanubarinya tidak ada panggilan yang lebih tinggi dari panggilan Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih di bulan Muharram. Masih di bulan-bulan Ashhurul Hurum yang ketaatan di dalamnya berlipat ganda pahalanya, demikian pula kemaksiatan di dalamnya amat besar dosanya. Maka di antara minnatun rabbaniyah, pemberian Allah yang terindah, yang terbaik untuk hambanya dalam kehidupannya adalah ketika seseorang hamba Allah berikan dalam hatinya rasa menikmati iman, halawatul iman, manisnya sebuah keimanan, sehingga ia bisa merasakan betapa lapang hatinya, memiliki jiwa yang nafsul mutmainnah, memiliki rasa ketika dia mendekat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada setiap satu ketaatan melainkan ketika dia menjalankannya benar-benar merasakan kenikmatan di dalamnya. Hal ini juga ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum thalas." Dijadikan indah dari dunia kalian kepadaku tiga hal. Di antaranya wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan sebagai penyejuk hatiku, penenang penenteran jiwaku, yaitu pada salat. Maka Rasulullah SAW tidaklah ada masalah besar yang sedang beliau hadapi, melainkan beliau memanggil Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, rehatkanlah kami, tenangkanlah kami dengan salat. Maka tidaklah seorang mukmin ketika dia bisa merasakan halawatul iman, manisnya sebuah ketaatan kepada Allah, maka termasuk hamba-hamba pilihannya. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dengan syarat keadaannya wa huwa mu'min, dia seorang mukmin, maka Allah menjanjikan kepadanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kelak kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan indah adalah kehidupan yang jauh daripada masalah, tidak. Allah tidak mengatakan kehidupan yang indah adalah kehidupan yang bergelimpang dengan harta dan kenikmatan, tidak. Akan tetapi kehidupan yang indah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, unwanus sa'adah salasah, sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan di antara yang tiga hal. Idza un'ima alaihi syakar, ketika ia diberikan sebuah kenikmatan, hatinya mampu untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Wa idza tuliya sabar, ketika dia sedang mendapatkan ujian, hatinya mampu dan bisa untuk bersabar. Dan yang ketiga, wa idza adnaba istaghfar, ketika ia sedang dalam melakukan kesalahan, segera dia menghadap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya tidaklah seorang hamba ketika dikasih kenikmatan dia mampu bersyukur, mampu menggunakan nikmatnya dalam ketaatan kepada Allah, itulah tanda kebahagiaan. Tidaklah seorang hamba ketika diberikan ujian dalam kehidupannya, dan sesungguhnya ujian adalah bagian daripada kehidupan itu sendiri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya ujiannya. Orang kaya ada ujiannya, orang miskin ada ujiannya, orang sehat ada ujiannya. Setiap dari kita punya ujian masing-masing. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Akan tapi bagi seorang mukmin, ketika dia diberikan ujian sabar, dia mampu bersabar. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau takjub dengan urusan keadaan seorang mukmin, maka beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali urusan keadaan seorang mukmin. Bagaimana? Rasul mengatakan, inna amrahu kullahu khair, semua urusan orang mukmin dalam kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan hal itu tidak ada yang memperolehnya kecuali orang beriman. Maka beliau mengatakan, in asabathu sarra syakar, ketika ia mendapatkan kenikmatan, dirinya mampu bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu dharra sabar, ketika sedang mendapatkan ujian, dia mampu bersabar, fakana khairullah, itulah sebaik-baik untuk dirinya. Maka sebaik-baik dirinya ketika seorang hamba diberikan kenikmatan, dia mampu bersyukur, dan ketika sedang dalam ujian ia mampu bersabar. Bahkan Rasulullah mengatakan, di antara pemberian Allah yang terbaik bagi seorang hambanya, di antara pemberian Allah yang paling luas bagi hambanya, itulah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa', tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada hambanya lebih baik dan lebih luas minas sabar, daripada kesabaran. Tidaklah seseorang mampu bersabar dalam kehidupannya melainkan Allah berikan kenikmatan dalam ketaatan kepadanya. Dan setiap kehidupan pasti membutuhkan sabar. Baik yang mereka dalam ketaatan membutuhkan kesabaran, baik yang mereka sedang dalam ujian membutuhkan kesabaran, baik yang mereka harus meninggalkan kemaksiatan membutuhkan kesabaran pula. Dan tidaklah seseorang diberikan hati yang sabar, hati yang memiliki sabar yang kuat, melainkan pemberian sabar adalah pemberian yang terindah dan terluas. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara potret
dari kalangan para salafun salih dan para sahabat. Di antaranya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Ketika beliau sudah mendekati hari wafatnya, tanda-tanda kematian sudah nampak padanya, maka beliau menangis. Maka salah seorang sahabat bertanya kepadanya, "Ma yubkika ya Mu'adz?" Apa yang menjadikanmu menangis wahai Mu'adz? Maka beliau mengatakan, "Innama abki ala dhama'il hawajir wa qiyamil lail syita wa muzahamatil ulama birraqbi 'inda hilaqid dzikr." Maka beliau mengatakan, tidaklah aku menangis. Kenapa? Melainkan aku menangis karena aku tidak lagi bisa seperti yang dulu. Apa yang beliau kerjakan? Berpuasa di siang harinya, menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail di hari-hari yang sangat dingin, dan juga beramai-ramai menghadiri majelis ilmu. Maka kata Mu'adz, ini kenikmatan dunia yang paling luar biasa. Dan hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan, "Inna fid dunya la jannatan." Sesungguhnya di surga ada sebuah surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, dia tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Maka ditanyakan kepada beliau, apa itu surga dunia wahai imam? Maka beliau mengatakan, hiya jannatul iman. Itulah surga keimanan. Maka sesungguhnya keimanan memiliki rasanya, memiliki kemanisan di dalamnya. Dan itulah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, salasun, ada 3 perkara yang tidaklah 3 perkara ini ada pada diri seorang hamba, seorang mukmin, melainkan wajada bihinna halawatal iman. Dia akan bisa memperoleh manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi segalanya. Tidaklah seorang mukmin menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dalam kehidupannya, melainkan dia akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seorang hamba, seorang manusia, suami kah itu, istri kah itu, atau siapapun dari manusia, melainkan cintanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa yakrahu ay ya'uda fil kufr. Ketika dia punya hati yang benci, yang sangat tidak suka diajak berbuat kemaksiatan setelah dia berhijrah, hatinya benci untuk kembali kepada kemaksiatan yang dulu ketika dia sudah kembali kepada Allah, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Maka tidaklah seseorang hamba menjadikan pada dirinya 3 poin tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, wajada bihinna halawatal iman. Dia akan mendapatkan rasa manisnya iman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan halawatal iman dalam kehidupannya. Barakallahu azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-khairin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak pernah masuki surga dunia, dia tidak akan masuki surga akhirat. Dan surga itu adalah jannatul iman. Seseorang akan mendapatkan rasa manisnya keimanan, akan mendapatkan manisnya dalam ketaatan, akan mendapatkan manisnya tenangnya jiwa ketika mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di antara sebab yang lain yang bisa menghadirkan halawatul iman adalah bermujahadah, berjihad, mengajak hawa nafsunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksanya. Ada kalanya jiwa ini perlu dipaksa. Maka seorang penyair mengatakan, an-nafsu katifli syabba ala hubbir ridha wa in taftimhu yanfatimi. Jiwa itu ibarat anak kecil. Jika dibiarkan untuk menyusu sampai besar akan menyusu. Tapi jika dia disapi sebentar saja, dia akan tersapi. Itulah keadaan jiwa. Ada kalian perlu dipaksa sebentar saja. Maka sesungguhnya para ulama mengatakan, dulu aku memiliki jiwa yang susah diajak dalam kebaikan. Kemudian aku paksa sebentar saja. Aku paksa dengan paksaan yang sebentar saja. Sampai suatu hari, hatta idza suqtuha wa hiya tadhaku. Sampai ketika aku melewati masa itu, aku membawa diriku dalam ketaatan kepada Allah, dia tertawa, dia bahagia, melebihi kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, man jahada al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Seorang mujahid adalah yang mereka memperjuangkan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab yang kedua, seseorang akan mendapatkan rasa manisnya iman ketika seorang hamba senantiasa menjaga kesucian dirinya. Maka berkata Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba, tidaklah sesungguhnya aku tidaklah bisa qiyamul lail melainkan bidambin adnabtuhu, dengan suatu dosa yang aku kerjakan. Maka sesungguhnya di antara penghalang merasakan manisnya iman adalah ketika seorang hamba memiliki dosa-dosa dalam hatinya. Sehingga mengenai hal ini, betapa butuhnya kita dengan tazkiyatun nafs, mensucikan diri, memperhatikan kesucian diri dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Asy-Syams, Allah bersumpah dengan 11 sumpah di dalam satu surat yang tidak ada surat yang sumpahnya lebih banyak daripada surat Asy-Syams. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. 11 sumpah Allah bersumpah, wa nafsi wama sawaha, untuk menegaskan satu tema, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan setiap jiwa ada kecondongan kepada ketakwaan dan kepada kemaksiatan. Maka Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh telah beruntung siapapun orang yang berusaha mensucikan dirinya, dan sungguh telah merugi siapapun orang yang mengotori dirinya. Maka orang mengatakan, di antara hukuman terberat dalam kehidupan ketika seseorang diberikan hati yang keras. Dan cara untuk menghindarkan hati yang keras dengan kembali kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya dari dosa-dosa yang bisa mengotori hatinya. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga kesucian dirinya dengan senantiasa berusaha tazkiyatun nafs, mensucikan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, inna Allah amrakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bihi malaikata faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'ud mujib da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusuna taqwaha Allahumma ati nufusuna
نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.